Jangan skip ya. Film ini mengandung bawang dan pelajaran berharga nih buat kita. Nih gue kasih 3 asupan dosis film buat momentum lebaran bareng keluarga kalian. Nah yang pertama nih berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Pernah nggak kepikiran seberapa banyak yang udah dikorbanin sama ibu kita? Dari mulai hal kecil sampai hal yang besar. Bila Esok Ibu Tiada membawa kita ke dalam kehidupan seorang ibu yang tangguh, yaitu Ibu Rahmi. Yang dengan tulus ngerawat dan ngebesarin keempat anak-anaknya nih, yaitu sendirian gitu setelah kehilangan suaminya. Ya suaminya tuh meninggal. Rahmi mulai ngerasa kesepian dan menanggung semuanya sendirian. Ini mengingatkan kita nih betapa sunyinya kalau kita hidup sendiri setelah lama hidup bersama pasangan kita. Banyak anak tuh nggak jaminan semua anak bisa bakalan aware sama kita. Di film ini Rahmi rela ngorbanin kebahagiaannya dan kesehatannya demi memastikan anaknya itu punya hidup yang layak. Tapi bagaimana kalau keempat anaknya yang sekarang udah pada sibuk sama kehidupannya masing-masing dan mulai lupa akan pengorbanan itu? Nah film ini diperankan oleh Adinia Wirasti, Fedi Nuril, Amanda Manopo, dan Yasmin Nepper. Nah ini yang paling the best nih. Aktingnya Christine Hakim sebagai Rahmi bikin kita ngerasa betul semua beban yang dirasain. Asli sih banyak part yang bikin gue nangis. Kadang semua apresiasi kita, kesabaran dan kasih sayang kita nggak semua dibalas dengan sesuai realita. Dengan kisah yang menyentuh hati, Bila Esok Ibu Tiada nggak cuma bikin kita menitikkan air mata, tapi juga menginginkan kita betapa pentingnya menghargai ibu dan selalu ada nih buat kita. Film ini gue rate 8/10. Siap-siap nangis nonton film ini. Film ini bisa lo tonton di Netflix. Nah selanjutnya berjudul My Annoying Brother. Ini dia nih remake film My Annoying Brother versi Indonesia. Dua saudara yang hubungannya jauh dari kata akur. Ya, Jaya yang diperankan oleh Vino G. Bastian adalah seorang pria manipulatif yang baru aja keluar dari penjara nih. Sementara Kemal yang diperankan oleh Angga Yunanda adalah atlet judo berbakat yang mengalami kecelakaan tragis hingga kehilangan penglihatannya gitu. Jadi ketika dia lagi turnamen dia mengalami kecelakaan tragis gitu. Saat kembali ke rumah, Jaya awalnya cuma ingin memanfaatkan keadaan untuk hidup nyaman gitu. Namun seiringnya waktu dia mulai melihat perjuangan adiknya dan tanpa sadar tumbuh rasa tanggung jawab, kasihan, aware, dan terusnya. Hubungan mereka yang awalnya penuh pertengkaran perlahan berubah menjadi ikatan yang mengharukan dibalut dengan nuansa lokal. Film ini menampilkan interaksi khas keluarga Indonesia nih, latar pasar tradisional, makanan khas Nusantara, dan celotekan-celotekan yang relate banget dengan perpaduan drama, komedi, dan emosi yang menyentuh hati. Tambahan lagi nih, dari film ini ada si Christo Emmanuel sebagai Fauzan. Dia tuh di sini ya komedi banget lah, lucu pokoknya. Nah, untuk ratingnya sendiri gua rating 8/10 dari film ini. Lo bisa nonton di Netflix. Nah, selanjutnya berjudul Home Sweet Loan. Home Sweet Loan drama keluarga yang relate banget nih sama ya generasi-generasi milenial sekarang, membawa kita pada pelajaran emosional seorang wanita muda yang berjuang melawan impian, realitas, dan tuntutan keluarganya. Ya, kisah Kaluna yang diperankan dengan apik oleh Yunita Siregar. Wanita biasa dengan impian yang sangat luar biasa, memiliki rumah di tengah-tengah gemerlapnya Jakarta. Namun dengan gaji yang pas-pasan, Kaluna harus melakukan berbagai pekerjaan tambahan, mulai menjadi model bibir hingga ngirit sebisa mungkin. Bersama sahabat-sahabatnya, ia memulai pencarian penuh rintangan untuk menemukan rumah yang sesuai dengan anggarannya. Ditambah ada saudara-saudara yang tinggal di satu rumah sama Yunita nih, ponakannya yang nakal, kakak-kakaknya yang ngeselin gitu. Asli nih relate banget gitu. Jadi satu rumah ada kakak yang ngeselin, ada yang kakaknya habis kelit utang. Di rumahnya itu rumah bapaknya yang udah pensiun, mulai dari penipuan akta dan pinjol. Sutradara Sabrina Rochelle Kalangi berhasil mengemas cerita ini dengan paduan humor ringan dan momen-momen haru realita hidup kaum muda di perkotaan yang seringkali terjebak antara impian dan tanggung jawab. Konflik utama muncul ketika Kaluna harus memilih antara mengejar impian rumahnya atau mengutamakan keluarganya yang sedang mengalami krisis finansial. Pilihan ini membuat Home Sweet Loan lebih dari sekedar kisah mencari rumah, tapi juga tentang arti keluarga dan pengorbanan. Sahabatnya terasa autentik dan memberikan kesegaran pada cerita yang kadang kurang terasa berat. Selain itu, sinematografinya yang ditawarin mampu menangkap kesenjangan antara mimpi Kaluna dan kenyataan hidupnya yang cukup indah. Film ini juga sukses menyuarakan tantangan generasi muda dalam menghadapi krisis ekonomi, harga properti yang melambung tinggi, dan tekanan keluarga. Nah, film ini udah bisa kalian tonton di Netflix. Cocok banget nih nonton bareng keluarga kalian di momentum lebaran. Pokoknya di usia-usia 30-an cocok lah film ini. Nah, dari 3 asupan dosis film buat momentum lebaran yang tadi udah gue kasih, kira-kira film mana nih yang paling menyentuh hati kalian? Kalau kalian udah nonton filmnya, tulis di kolom komentar.